Hai guys, sebelum Cece lanjutkan sebuah cerita perjalanan Cece ke Jepang. Nah, Cece lihat pemandangan cantik dulu ya guys ya. Nah, ini dia pemandangan cantik. Nah, Cece akan ceritakan nih guys, Cece ke Jepang dari Batam. Dari Batam dan ke Singapura guys. Nah, berangkat dari Batam menuju Singapura ya guys ya. Dari pelabuhan Batam Center, Cece naik ferry ya guys ya, menyeberang ke Harbourfront Singapura atau ke Tanah Merah guys, lebih dekat dari Bandara Changi Airportnya guys. Jadi naik MRT dari Singapura itu cuma satu kali aja ya guys ya, karena langsung nanti berhenti di Changi Airportnya dari Tanah Merah. Jadi Cece ambil yang menuju ke Tanah Merah ya guys ya dari Batam. Di sini guys, karena pertama kali Cece akan berangkat liburan yang panjang ke Jepang ya guys ya. Dari Singapura itu Cece melanjutkan perjalanan lagi ya guys ya. Jadi Cece menunggu pesawat yang transit ini guys ya. Nah, ini karena mau menuju ke Malaysia nya guys ya. Jadi kalau udah sampai langsung nanti kita menuju ke Malaysia, kurang lebih perjalanan itu guys ya. Ketika ke Malaysia itu bisa 7 jam perjalanan guys. Wah, ternyata capek juga guys ya. Maklum guys, kita tuh order tiketnya itu guys setahun sebelumnya. Jadi tiket promo yang kita cari ya guys ya. Jadi udah periksa imigrasi, visa kita dicek, dan ini dia guys ya, Cece sudah sampai di dalam pesawat ya guys ya, dalam pesawat Malaysia. Nah, ini dia mau menuju ke Tokyo guys. Terus sebentar ya guys, sambil istirahat. Cece sudah nggak sabar ya guys ya membayangkan suasana Tokyo di malam hari itu seperti apa. Akhirnya pesawat lepas landas menuju Tokyo. Nah, ini sampai ya guys ya, Tokyo Jepang. Begitu sampai di Tokyo Jepang ternyata sudah kemalaman ya guys ya ini ya. Nah, di sini juga guys kita harus dicek juga visanya, bahkan visa visit Japannya juga, dan kita harus isi online ya guys ya. Jadi sebelum kita ditahan dari imigrasi, kita bagusnya isi online dulu guys ya, jauh-jauh hari di rumah. Nanti aja akan jelaskan apa aja sih yang harus diisi online dari visa visit transitnya. Nah, udah sampai nih guys, dari imigrasi udah lewat ya guys ya. Jadi ini dia di bandara Tokyo Jepang ya guys ya. Waduh, bandara Haneda Jepang guys. Ini dia suasana Haneda Jepang ya guys ya. Cuman guys sudah kemalaman guys. Saya begitu sampai di Haneda Jepang ini guys, kemalaman, dan juga semua transportasi sudah tutup. Dan kalau kita mau naik taksi guys, 2 kali lipat dari harga penginapan guys. Lebih baik harus rela ya guys ya, rela 1 malam. Nah, seperti ini guys ya, akhirnya pesan lepas landas tadi ya guys ya. Rugi 1 malam di hotel nggak apa-apa ya guys ya, daripada buang duit buat taksi malam dan bayar hotel yang 2 kali. Jadi Cece sambil senyum pasrah aja guys ya. Hari pertama ini Cece putuskan untuk nginap nih guys, tapi di mana guys, di bandara ini guys, 1 malam doang daripada naik taksi guys. Aduh, seperti itu ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, besok paginya nih suasana malam hari ya guys ya. Suasana malam hari di Tokyo, di Haneda, di bandaranya suasana malam. Jadi kita bisa lihat suasana malam, lihat pesawat take off, landing, dan sebagainya guys ya. Pokoknya bisa lihat di sini di malam hari. Tapi kita juga ada tempat nginapnya gitu ya guys ya, juga ya, cari tempat nginap yang bagus juga ya guys ya. Jadi supaya badan juga bisa fit ya guys ya. Tapi gimana ya guys ya, karena sampai udah terlalu malam, jam 1-an guys. Gimana lagi, mau nggak mau harus tepar dulu di bandara seperti ini guys. Nah, ini dia guys, jadi Cece istirahat dulu dan sampailah di besok harinya guys ya. Udah bangun besok paginya, Cece lihat suasana di luar ya, karena di luar itu suasananya bagus juga ya kalau di luar hari. Nah, karena tadi malam itu Cece udah tepar. Nah, jadi baru pagi ini Cece lihat suasana luar hari guys, di luar di bandara Haneda itu seperti apa. Nah, di hari pertama ini guys ya, sebelum Cece menuju ke penginapan Cece itu dekat Asakusa, dekat sekali dengan tempat wisata ya guys ya. Cuman Cece memutuskan hari pertama itu Cece mau mampir ke Shibuya Crossing, dimana di Shibuya Crossing itu ada perempatan legendaris dari lautan manusia yang menyeberang dari segala arah. Wah, beneran ya guys ya, kayak film-film ya. Nah, di situ juga banyak yang kita bisa lihat. Pokoknya Cece takjub banget ya guys ya, sambil sibuk foto-foto. Nah, ini itu dia guys ya. Jadi ini dia sebelum Cece mau ke Shibuya Crossing tadi ya guys ya. Cece lihatkan dulu bandara Hanedanya guys ya pagi hari. Karena ini masih sekitaran jam 6, bahkan kalau di Indonesia mungkin jam 4 atau jam 3 ya guys ya, karena beda 2 jam. Nah, ini dia guys ya Shibuya Crossingnya. Di sini setelah Cece sibuk nih guys ya melihat Shibuya Crossing yang menyeberang dari segala arah ini guys ya. Karena kan ada di film-film gitu ya guys ya,
Cece naik ke Shibuya Sky Tower guys, karena dekat juga ya guys ya, Shibuya Crossing sama Shibuya Sky Tower. Nah guys, di Shibuya ini ada patung Hachiko ya guys ya. Begitu tiba di Shibuya, Cece langsung mendatangi patung Hachiko, anjing legendaris ya guys ya, terkenal karena kesetiaannya menunggu tuannya di stasiun Shibuya ini guys ya, yang setiap hari. Bahkan setelah belum pernah sama sekali membaca antrinya, jadi kita foto dari samping aja ya. tuannya meninggal dunia juga ya guys ya. Nah Cece terharu melihat banyak orang foto di depan patung itu. Wah, ini bukan cuma spot foto, tapi Cece juga penuh makna ya, sejarah tentang kesetiaan. Cece berbisik sambil tersenyum, tentu saja Cece nggak mau ketinggalan berpose manis di sana ya guys ya. Dan Cece lanjut guys, ini dia Shibuya Sky Tower. Cece masuki Shibuya Sky Tower, setelah itu Cece naik ya ke Shibuya Sky-nya, salah satu observasi deck modern paling keren di Tokyo guys ya. Begitu sampai di atas, Cece langsung dibuat terpana ya guys ya. Keindahan yang terlihat dari ketinggian 230 meter. Nah, seluruh kota Tokyo terbentang luas, gedung-gedung pencakar langitnya tampak seperti miniatur gitu ya guys ya. Jika cuaca cerah, Gunung Fuji terlihat gagah guys dari kejauhan, nampak ya guys ya sebenarnya. Nah, saat malam tiba, lampu-lampu Tokyo mulai berkilau seperti lautan bintang. Ini aja ya guys ya, belum kita menuju ke Sky Tower-nya itu guys, kita lihat nih di dalam liftnya aja guys. Membuat kita terpesona banget ya guys ya, pokoknya keren sekali, konsepnya unik, di dalamnya interiornya modern futuristik gitu ya guys ya, dengan desain minimalis tapi elegan. Ada area Skytech-nya juga guys ya. Skytech itu terbuka di mana pengunjung bisa merasakan langsung angin Tokyo dari ketinggian guys. Nah, lantai kaca transparan membuat Cece merinding sekaligus excited banget saat menatap ke bawah gitu ya guys ya. Di sini juga ada musik ambientnya yang diputar membuat suasana terasa tenang dan cocok untuk healing dan menikmati pemandangan ya guys. Ini dia guys ya. Hai guys, kalau kita liburan ke Tokyo rasanya tidak lengkap tanpa mengunjungi Shibuya Sky Tower ini ya, yang berada di puncak gedung Shibuya Scramble Square. Nah, dari jauh menara ini sudah terlihat modern dan menjulang tinggi di atas Hiroopiku Shibuya Crossing ya guys ya, salah satu perempatan tersibuk di dunia. Nah, saat tiba di lobi lantai dasar, suasana langsung terasa elegan. Nah, di mana petugasnya ramah dan menyambut dan mengarahkan pengunjung kita ke loket tiket gitu ya guys ya. Nah, ada persyaratan masuknya ya guys ya, ini dia yang Cece bisa tunjukkan. Tiket masuk bisa dibeli langsung di loket atau secara online lebih awal. Harga tiket untuk dewasa sekitar 2000 sampai 2500 yen Jepang ya guys ya, tergantung weekday atau weekendnya guys. Dimana jam operasionalnya bisa dari jam 10 pagi hingga jam setengah 11 malam gitu ya guys ya. Nah, aturan keamanan tidak diperbolehkan membawa tripod besar atau drone, bahkan juga barang-barang bawaan kita guys ya, kayak tas itu kita harus titipkan di loket gitu ya guys ya. Nah, anak-anak di bawah usia tertentu harus didampingi oleh orang tua. Dimana akses langsung terhubung dengan stasiun Shibuya, jadi sangat mudah dijangkau ya guys ya. Keindahan yang dilihat dari atas ini guys, nih Cece udah sampai di atas ya guys ya. Begitu sampai di atas, lift super cepat membawa pengunjung ya ke kita lantai observasi gitu ya guys. Saat pintu terbuka, pemandangan yang menakjubkan langsung tersaji guys ya, dimana panorama 360 derajat Tokyo, gedung-gedung pencakar langit Tokyo, Shibuya Crossing yang terlihat seperti semut-semut yang bergerak gitu guys ya, dan area Shinjuku dari kejauhan. Di sini juga nampak Gunung Fuji. Jika cuaca cerah terlihat jelas Gunung Fujinya berdiri mega di ufuk barat, dan Tokyo Tower dan Tokyo Skytree, dua ikon kota yang bisa disajikan bersamaan dari satu titik di Shibuya Sky Tower ini ya guys ya. Ini dia guys ya yang Caca bisa spillkan, bisa lihat kan ada Rootfoot Sky Adgen-nya juga ya guys ya, area terbuka tanpa penghalang kaca. Dan di sini kita bisa merasakan angin langsung sambil menikmati pemandangan langit Tokyo guys. Nah, ini dia guys ya, di mana matahari terbenam dan malam hari. Saat senja, langit berwarna jingga indah dan malamnya Tokyo berubah jadi lautan cahaya lampu kota yang gemerlap. Nah, gak heran ya guys ya jika banyak sekali wisatawan yang menyebut Shibuya Sky ini sebagai salah satu tempat dengan pemandangan terbaik di Tokyo. Nah, ini dia guys yang Cece bisa sebutkan tentang Shibuya Sky Tower ya, itu berada di Tokyo ya guys.
Nah guys, setelah melihat puncak sky dan helipad dan sky edge-nya, setelah melewati area dalam, Cece masuk ke rooftop ini ya guys ya. Dan disinilah keajaiban dimulai ya. Rooftop ini Shibuya Sky terasa luas, terbuka dan modern. Ternyata di atasnya ada helipad, tempat pemberita helikopter darurat yang sekaligus membuat suasana terasa unik, berdiri di sisi sky edge ini ya guys ya. Nah, kaca pengaman rendah yang membuat Cece benar-benar bisa merasakan angin Tokyo yang bertiup langsung. Sensasinya seperti berdiri di tepi langit gitu ya guys ya. Keindahan kota Jepang dari atas, pemandangan 360 derajat Tokyo terbentang ini ya guys ya. Dimana Shibuya Crossing ini terlihat ke bawah seperti semut-semut dan manusia berjalan tertib belakang juga, di mana juga kita bisa melihat Shinjuku atau Roppongi yang dengan deretan gedung pencakar langit yang terlihat jelas, dan ada juga Tokyo Tower berdiri anggun dengan cahaya jingga kemerahan, dan Tokyo Skytree yang menjulang di sisi timur, simbol modern Jepang. Nah ini dia guys ya, kita berdiri dekat helipad ini guys ya. Saat cuaca cerah, Gunung Fuji terlihat megah di kejauhan, seolah menjadi latar belakang alami bagi gemerlap Tokyo. Yang ini kita bisa spillkan tentang Shibuya Sky Tower ya guys ya. Untuk perjalanan hari pertama Cece di Tokyo Jepang, dan tunggu cerita-cerita Cece lagi ya guys ya di video selanjutnya tentang menjelajahi Tokyo, baik itu di Tokyo, baik itu di Osaka, Kyoto. Cece akan ceritakan secara detail, dan lihat ya guys ya, ini Cece udah lihatkan tentang Shibuya Sky Tower-nya yang hari pertama Cece menjelajahi Tokyo, dan nextnya Cece akan menjelajahi kemana lagi. Tunggu video Cece selanjutnya ya guys. Tar. 어떻게 가는 거야? 같이 우주선에서 지금 화장실에서 출발했어. 아 조용히 하고 빨리 자 다들. 와 지금 내려가는 거 봐 거꾸로. 탁힘 저거 봐봐 저 지금 정신없네. 아우 어지러워. 어지럽지. 뿅 하고 이제 식사집이 가는 거야. 아이 글쎄 세계로 모시겠어. 그래요? 네.